Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawandi dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 6A. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari ujian tengah semester dari mata kuliah riset aksi. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari riset aksi, terus fasilitator, terus partisipan, lobby, dan negosiasi. Nah, untuk poin yang pertama yaitu riset aksi. Riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk membantu dan memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik itu secara langsung atau melalui proses reflektif. Baik itu dilakukan oleh individu atau sebagai kelompok. Nah, bertujuan agar membantu masyarakat berdaya, agar masyarakat itu bisa memecahkan permasalahan mereka sendiri. Terus yang poin keduanya yaitu fasilitator. Fasilitator adalah seseorang atau kelompok yang dipandang sebagai expert atau ahli, yang nantinya itu akan mendampingi sebuah kelompok untuk membantu mereka mengarahkan dan memberikan nasihat agar tujuan mereka itu segera tercapai. Mungkin kalau dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fasilitator itu ya seperti kita nanti akan terjun di masyarakat. Nah, kita mendampingi masyarakat. Masyarakat itu sebagai kelompok yang akan kita dampingi dan kita sebagai fasilitator. Namun kita sebagai fasilitator, kita hanya akan mendampingi dan mengarahkan mereka. Jangan langsung turun campur tangan kepada tindakan-tindakan yang lainnya yang nantinya akan membuat masyarakat itu ketergantungan terhadap kita. Terus yang ketiganya yaitu partisipan. Partisipan adalah seseorang atau masyarakat yang ikut serta, yang terlibat dalam baik itu dalam sebuah program, proyek atau yang lainnya, dan ikut membantu mendorong baik itu secara materi, pikiran, tenaga, dan yang lainnya agar mencapai tujuan bersama, yaitu keberhasilan yang dicita-citakan oleh semuanya. Terus yang poin yang keempat yaitu lobby dan negosiasi. Lobby adalah sebuah komunikasi atau percakapan antara individu dengan individu lain yang sifatnya itu tidak resmi, jadi di belakang layar. Komunikasi yang tidak resmi yang dilakukan untuk meluruskan sesuatu, menyelesaikan permasalahan yang bertujuan agar si lawan pihak bicara kita itu memahami kondisi kita dan menguntungkan kedua belah pihak. Terus negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi antar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang lainnya untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Misal contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari itu kita ketika sedang belanja, kita akan bernegosiasi dengan pembeli atau dengan penjual dan mencapai kesepakatan baik itu harga ataupun yang lainnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pertanyaannya yaitu, kenapa relasi belajar riset aksi haruslah subjek-subjek? Nah, tadi saya sudah jelaskan di soal yang nomor pertama. Pengertian dari riset aksi itu kan sebuah penelitian yang dilakukan untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kita itu memberdayakan mereka. Dan di sini riset aksi itu haruslah subjek-subjek. Nah, yang dimaksud dari riset aksi haruslah subjek-subjek itu mungkin sesuai dengan kata-kata seperti dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, maksud dari kata-kata itu, masyarakat itu sendirilah yang akan menjadi pemberdaya itu. Kita itu hanya berperan sebagai fasilitator. Kita membantu mengarahkan mereka, kita membantu menasehati ketika mereka keliru dalam langkah mereka gitu. Kita membantu memonitoring ketika mereka mungkin bermusyawarah, berdiskusi dalam bagaimana memecahkan permasalahan di lingkungan mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat itu bisa mandiri dalam pemberdayaan ini,
agar pemberdayaan ini dapat bertahan lama karena mereka sudah terlatih gitu dalam memecahkan permasalahan dan bahkan mungkin mengembangkan daerah mereka sendiri. Nah, karena jika kita sebagai fasilitator turun tangan langsung membantu permasalahan yang ada di masyarakat, ya mungkin emang hasilnya itu mungkin ya akan sedikit lebih cepat gitu. Namun ketika kita sudah selesai dalam bertugas, kita kembali ke tempat kita masing-masing. Nah, masyarakat akan kebingungan akan berbuat apa-apa. Maka pemberdayaan itu hanya akan berhenti sampai di situ. Nah, itu maksud dari kenapa relasi belajar riset aksi itu harus subjek-subjek. Kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu menjelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi Sisdamas. Nah, riset aksi Sisdamas ini sendiri memiliki 4 tahap. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu sosialisasi awal dan rembuk warga. Nah, untuk sosialisasi awal dan rembuk warga ini merupakan pertemuan formal pertama antara mahasiswa dengan masyarakat sebagai hasil transek dan observasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan pertemuan pertama ini. Nah, dalam rembuk warga, mahasiswa harus bisa memaparkan dan menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus Sisdamas ini kepada masyarakat agar bisa menarik minat agar masyarakat itu menyepakati gitu program pemberdayaan masyarakat ini. Nah, dalam tahap pertama ini juga merupakan sebuah kunci gitu berlanjut atau tidaknya ke siklus-siklus selanjutnya gitu. Karena jika masyarakat menolak, kita tidak bisa memaksakan. Kemudian untuk tahap yang pertama ini dilakukan pada minggu yang pertama ya. Kita masuk ke tahap yang kedua yaitu refleksi sosial. Nah, di tahap refleksi sosial ini dilaksanakan pada minggu kedua. Nah, dalam tahap refleksi sosial ini kita atau mahasiswa hanya bertugas sebagai fasilitator yang memantau berjalannya diskusi yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Mereka semuanya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka sendiri. Terus mencari sumber-sumber indikator-indikator yang menjadi penyebab masalah dan mereka mengemukakan harapan-harapan yang mereka ingin dapatkan gitu. Terus yang selanjutnya yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Kemudian masuk ke sesi selanjutnya dalam tahapan yang kedua yaitu pemetaan sosial. Nah, proses ini kita atau mahasiswa itu hanya berperan sebagai fasilitator gitu yang membantu. Mungkin kita hanya memperhatikan jalannya berdiskusi masyarakat. Nah, dalam pemetaan sosial ini merupakan pengumpulan data-data atau profil masyarakat yang di dalamnya kan mulai dari letak geografis masyarakat, terus tentang data-data yang lain mulai dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kita itu berfungsi hanya sebagai fasilitator yang memperhatikan, mencatat, dan mungkin bila jadi menerjemahkan bila ada bahasa atau hal-hal yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Nah, keuntungan dari pemetaan sosial ini akan memudahkan proses berjalan pemberdayaan karena segala data yang dibutuhkan itu dikumpulkan pada saat pemetaan sosial. Masih di siklus Sisdamas tahap yang kedua yaitu pengorganisasian masyarakat. Nah, di sini mahasiswa harus bisa memilih orang-orang yang tepat untuk dibentuk dalam sebuah organisasi dalam melaksanakan program pemberdayaan ini. Atau mahasiswa juga bisa memilih organisasi yang sudah ada di masyarakat. Organisasi formal contohnya seperti Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid, atau DKM, atau yang lainnya ya. Atau mungkin bisa juga organisasi
bentukan dari organisasi non formal gitu yang dibentuk oleh pemuda-pemuda setempat. Nah, hal tersebut dilakukan agar proses pemberdayaan ini berjalan sesuai rencana gitu. Nah, catatan dalam memilih sebuah organisasi, kita harus bisa melihat gitu, apakah sumber daya manusianya itu setara atau tidak. Karena ditakutkan jika dalam organisasinya itu yang bekerjanya itu saja gitu, maka proses pemberdayaan itu akan menemukan titik lelah gitu, tidak akan bertahan lama. Terus masuk ke tahap yang ketiga yang dilaksanakan di minggu ketiga, yaitu perencanaan partisipatif. Nah, dalam tahap yang ketiga ini, dalam perencanaan partisipatif ini ada beberapa agenda, diantaranya yaitu tabulasi dokumen hasil pemetaan sosial oleh organisasi masyarakat. Nah, tabulasi dokumen ini bukan kita yang melaksanakan ya, tapi yang melaksanakan itu organisasi masyarakat yang sudah kita bentuk tadi di tahap yang kedua. Terus penyusunan dan rekapitulasi data hasil pemetaan sosial oleh Orgamas. Nah, kenapa alasannya kita harus memilih organisasi yang tepat? Nah, ini karena nantinya itu tugas mereka itu akan banyak gitu. Jika anggota-anggotanya itu tidak seimbang, maka kinerjanya juga akan berbeda gitu, akan kurang. Terus penetapan skala prioritas dan rencana tahunan atau renta. Terus penetapan PJ kegiatan jangka pendek, dan yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Kemudian dalam tahap yang ketiga ini juga ada kegiatan yaitu sinergi program. Nah, dalam sinergi program atau SIPRO ini terdapat beberapa agenda juga, yaitu penetapan kegiatan, terus ada fasilitas penyusunan proposal oleh program kerja, terus sinergi dan musrenbang. Yang selanjutnya menggalang keswadayaan warga, terus fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah. Terus yang selanjutnya fasilitas kerja. Yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Terus yang terakhir dalam tahap yang ketiga, masih di tahap yang ketiga, yaitu pelaksanaan program atau PEPRO. Nah, dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa agenda juga, yaitu pembagian tugas antara tim pelaksana dan tim pengawas, terus sosialisasi kegiatan, pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara, dan yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Terus kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi atau MONEP. Dalam tahap ini juga ada beberapa agenda, diantaranya rembuk warga untuk monitoring evaluasi oleh organisasi masyarakat yang tadi sudah dibentuk dalam tahap yang kedua. Terus laporan tim pelaksana, laporan tim pengawas, menyusun rekomendasi, refleksi bersama, terus yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu nomor yang keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali secara ringkas film dari kisah Nabi Yusuf dalam perspektif pemberdayaan. Nah, dikisahkan dalam cerita tersebut bahwa sejak kecil Nabi Yusuf sudah dikenal orang sebagai orang yang bijaksana gitu, karena beliau sudah melaksanakan dakwahnya dari sejak kecil. Dan beliau pun juga dikenal orang sebagai seorang yang dermawan, karena beliau selalu mengasihi dan memberi makanan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kecil seperti budak dan pelayan istana. Kemudian saat beliau berada dalam tahanan kala itu, karena beliau dipenjara karena dipitnah oleh Zulaikha. Beliau ditahan selama 2 tahun. Nah, selama dalam tahanan tersebut, beliau melakukan pemberdayaan di dalam penjara ya. Beliau memberdayakan tahanan-tahanan yang lain dengan cara bergotong royong untuk membersihkan lingkungan tahanan itu. Dan Nabi Yusuf memberikan pakaian-pakaian baru kepada tahanan lain. Nah,
Pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut, dalam melaksanakan pemberdayaan kita tidak boleh membeda-bedakan golongan masyarakat dalam golongan apapun, baik itu kaya ataupun miskin. Bahkan di sini Nabi Yusuf memberdayakan orang-orang tahanan gitu. Nah, berlanjut ke karir Nabi Yusuf kian jaya saat beliau mendapatkan amanah dari Raja Mesir untuk menjadi bendaharawan Mesir. Nah, beliau melakukan rekayasa sosial untuk mempersiapkan menghadapi masa paceklik yang akan melanda Mesir selama 7 tahun. Nah, beliau melakukan rekayasa sosial dengan menarik pajak dari orang-orang kaya. Kemudian hasil pajak tersebut digunakan untuk membangun ladang-ladang gandum untuk menjadi stok makanan selama masa paceklik. Kemudian Nabi Yusuf setelah melakukan rekayasa sosial tersebut, Nabi Yusuf keliling kota untuk melihat kondisi masyarakat yang berada di Mesir, apakah mereka sudah hidup layak atau belum ya. Beliau sambil melihat kondisi-kondisi lingkungan di mana saja tempat yang akan dibangun sebagai ladang gandum untuk menjadi stok makanan masyarakat Mesir. Dan di sana beliau juga memperlakukan keadilan yang seadil-adilnya gitu. Karena di masa paceklik itu di mana orang kaya itu harus membeli gandum tersebut gitu. Tapi orang miskin mendapatkannya secara gratis. Kemudian setelah beberapa lama masa paceklik itu dirasakan, maka budaya perbudakan itu menjadi buyar gitu, karena orang yang tadinya kaya pun menjadi miskin tuh karena masa paceklik yang melanda Mesir itu cukup lama ya. Dan akhirnya Nabi Yusuf mendeklarasikan kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Mesir, kepada para budak yang berada di Mesir gitu, tanpa kecuali para hartawan dan penindas yang dulu menjadi majikan. Nah, dari cerita tersebut kita bisa simpulkan bahwa selain melakukan rekayasa sosial, Nabi Yusuf juga berhasil melakukan transformasi kehidupan gitu, membawa kehidupan masyarakat yang tadinya di bawah menjadi sejahtera gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.